Nah, di tengah kesulitan kayak gitu aku jadi sangat takut kalau misalkan apa yang sudah aku bangun selama ini, karena kan waktu kemarin pandemi itu 2020, itu actually bisnisku sebenarnya lagi lumayan bagus-bagusnya sebenarnya. Jadi ketika di sana malah aku jadi takut kalau misalkan sampai ada kayak rusuh lagi segala macem, mesti ngerasain hidup susah lagi. Ya gimana Jadi gitu dulu ya. ketakutanku lebih di situ gitu loh. Aku berpendapat bahwa mereka semua itu lakukan karena mereka tidak bahagia. Karena kalau orang bahagia, mereka nggak bakal sibuk nyakitin orang lain. Ya. Makanya kayak Ciwe ini, ibaratnya lu udah datang jauh-jauh Ci dari Surabaya, gue nggak mau lu pulang masih nangis gitu. Gue harus bikin lu happy gitu loh. Jadi gimana caranya nih muter otak, aduh nih harus lewat mana nih gitu kan Iya, jalurnya. iya. Oke, sekarang gantian aku yang tanya ke Coach Rio. Oke. Benernya banyak tapi simpel-simpel aja kok. Siap. Gini, dari awal aku perhatian sama Coach Rio dari kostum. Kostum. Kenapa stylenya emang suka begini? Iya, aku emang kalau sehari-hari ya kalau memang aku sih nyari kayak apa sih baju yang aku suka gitu, yang memang buat kayak nampilin sehari-harinya aku gitu. Nah pas lagi coba-coba awalnya aku mix and match ya banyak baju-baju yang aku pakai gitu. Terus terakhir aku kayak seneng aja di putih gitu. Terus pas ketemu yang RIC punya ini, aku dapetnya kayak cocok vibes-nya kan kayak anak muda gitu ya, santai gitu. Jadi Emang masih muda kan? iya. Walaupun sebenarnya udah lumayan gitu ya. Nah itu juga sekalian kadang-kadang banyak orang yang kayak nyangkain aku masih kayak early 30-an gitu. Padahal kan sebenarnya udah sekarang udah 41. Jadi kadang-kadang ketemunya juga banyak yang kayak oh lu mukanya masih muda banget apa lu emang jago atau enggak gitu segala macam kayak gitu kan. Sebenarnya baju-baju kayak gini justru malah bikin tambah parah nih Ciwe nih. Soalnya sebenarnya kalau bisa kelihatan tua malah lebih meyakinkan gitu, sebagai orang yang bantuin. Ya, Anda sudah sangat meyakinkan sekali. Gitu ya. Cuman stylenya kan kayaknya setiap aku ketemu selalu seperti itu sampai Iya. kita workshop pun kan ada logo-logonya semua udah khas Brandingnya ya, begitu. brandnya itu gitu loh. Iya. Seandainya misalnya nggak menggunakan kostum begini gimana? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman kalau kan biasa baik lagi kalau di branding dikasih taunya kan emang lebih baik kamu stay konsisten sama satu style gitu. Jadi Memang ada stylenya sebenarnya ya. sih aku pengennya kalau bisa ya ada gantinya juga bajunya. Maksudnya bajunya mungkin tetap sama, cuman ada 2 atau 3. Waktu itu mau beli lagi udah nggak ada. Jadi ini cuma satu-satunya yang dipakai berbulan-bulan. Terus aku paling cuci di bagian sininya gitu, terus pakai lagi. Mungkin nanti suatu saat ada baju putih lain yang bisa aku pakai yang aku feel cocok gitu. Kalau yang ya ini maksudnya kayak apa? Perusahaan sponsor ya kalau kan. Jadi memang susah nyari yang cocok, tapi yang ini menurut aku cukup pas gitu. Dari sisi pasangnya juga pantas. Ya emang kalau dilihat secara keseluruhan memang Rio banget sih gitu. Cuman aku bayangin kalau misalnya kalau nggak pakai seperti gitu kira-kira gimana? Ternyata fine ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sih kalau itu. Jadi emang ini sih mungkin karena cewek ini spesialnya di bidang fashion, jadi langsung pertanyaannya gitu ya. Ini pertanyaan pertama dari beauty fashion ya. Tapi emang style yang aku seneng ya kayak gitu ya, kayak santai, sleek gitu. Jadi ya mungkin nanti suatu saat bisa aja berubah lagi. Nggak tahu kayak kemarin sama Cielen dia bilang, lu jangan pakai yang bolong gitu. Gue coba pakai yang lebih rapi gitu ya. Kalau kemarin kan semua sini bolong semua gitu. Ini belum belanja lagi nanti celana, nanti mesti beli lagi yang supaya rata. Oke. Iya. Terus aku pernah dengar ya pada saat pandemi itu Coach Rio banyak bantu orang ya. Jadi itu juga free ya, bener ya? Kalau pas yang pertama bantu itu aku sebutnya coaching donasi namanya. Nah jadi donasi itu dia lebih ke arah kamu bayar berapa aja, aku terima. Jadi terserah gitu. Nah bayarnya tuh setelah sesi. Jadi aku bantuin dulu. Jadi mereka booking jadwal. Habis itu aku sesiin. Setelah sesi aku kasih nomor rekening. Nah kamu boleh transfer sejumlah berapa aja. Nah dulu awalnya aku transfer tuh kayak aku kadang bikin kelas gitu ya. Ini bayarnya semua kamu transfer ke sini terserah mau jumlah berapa gitu. Nah itu biasa aku kasih rekening-rekening kayak aku pernah ke rekening ada salah satu yang guruku yang dia kena
sakit stroke. Nah terus kayak keluarganya kan kesulitan ya buat itu. Nah aku kasih nomor rekeningnya istrinya gitu. "Nih, tolong transfer ke sini," kayak gitu. Nah terus kayak kalau yang biasa belakangan sih aku mulai kumpulin buat memang ngegaji tim DOA. Ya kan, jadi ke sana gitu. Terus aku balik lagi ya, sebenarnya balik lagi digunakan untuk biaya branding, biaya iklan apa segala macam kayak gitu. Nah dari mereka itu, ya transfernya ya random lah. Ada yang kayak kasih 100.000, ada juga yang kasih pernah 10.000 gitu. Tapi kan ya emang niatnya mau bantu, ya nggak pusing. Makanya aku selalu bilang sama Mbak Malak, kalau dia yang bilang, "Aduh coach, aku nggak berani deh kasih tahu coach ini berapa gini-gini," aku bilang udah nggak usah pusing, gue nggak mau tahu dia kasih berapa gitu ya. Karena aku sempat kayak ngerubah juga sistem, aku minta ditransfer duluan karena ada juga yang udah selesai session nggak transfer gitu. Nah jadi mungkin mereka lupa atau semacamnya, jadi akhirnya aku rubah jadi transfer duluan. Melupakan ya. Ya, ketika kayak gitu ya udah akhirnya dia transfer duluan, tapi aku nggak mau tahu Ci, jadi supaya nggak mempengaruhi session juga kan. Jadi ya udah aku nggak ngeliatin tuh buat rekeningnya waktu itu. Jadi selama bantuin itu kurang lebih selama pandemi lah, dari awal pandemi banget terus sampai seterusnya itu panjang sampai di 2021. Nah aku rubah jadi live Instagram setiap hari gratis. Nah itu jadi selama 350-an hari itu aku rekaman terus tuh tiap jam 6 sore atau geser-geser dikit gitu. Karena terinspirasi sama Ellen May. Nah karena Ellen May kan dia live terus kan. Jadi aku live terus gitu rutin. Banyak yang kebantu healing, rilis segala macam gitu juga dari sana. Jadi testimoni tuh banyak banget dari yang mereka cuma nontonin dari yang gratisan itu secara konsisten dilakukan. Terus abis itu yang pas lagi di 2022-nya aku live gratis setiap Jumat. Nah nanti di Jumat itu aku ada yang satu orang yang aku roulette buat naik untuk aku bantu langsung. Jadi aku bantu proses healing, aku pecah-pecahin semuanya sampai lukanya mereka beres gitu ya. Jadi bisa ditonton sama banyak orang. Nah karena aku pengen orang bisa ngelihat bahwa sistem ini bagus. Nah dari sana ya akhirnya banyak orang-orang yang mulai yakin bahwa ini bisa works. Akhirnya mereka ya serius dan value sistem ini juga. Jadi mereka istilahnya berbayar tuh dan oke, kayak gitu. Nah jadi awalnya ya dari yang gratisan itu selama 1 tahun kurang lebih ya nggak sampai setahun lah. Mungkin kan pandemi itu berarti mungkin di bulan Aprilan lewat gitulah saya mulainya, sekitar Mei. Nah, jadi kayak setengah tahun lebih lah. Nah itu ya banyak responsnya positif, bagus gitu. Nah, tapi aku basically sekarang gratisan nggak terlalu banyak. Kayak kemarin paling baru ngadain yang webinar untuk Indonesia yang kemerdekaan. Nah itu murah juga, cuman nggak sampai 100.000 kan. Jadi benar-benar di set untuk supaya ya orang juga semua bisa ikutan gitu. Dan mereka juga tetap value, karena kalau misalnya nggak dipakein uang biasanya seringnya kita lupa gitu. Jadi kayak waktu dulu ada yang kayak saya ketiduran kayak gitu-gitu ya. Jadi berapa kali ini saya udah tungguin mana nih kok join di Zoom gitu kan. Terus di Mbak Mala nih orangnya datang gak ya? Terus bentar coach aku masih teleponin, gak bisa ditelepon gitu. Begitu udah bisa diteleponin sekitar setengah jam berikut, aduh coach maaf saya ketiduran. Ya ampun. Susahnya ya, dukanya di sana ya. Itu awal-awal ya. Jadi udah gratis aja masih ketiduran gitu. Jadi justru ketika nggak gratis malah lebih banyak orang yang value sih. Iya. Mengingat background Coach Rio, kan kenapa ya kok sampai tergerak untuk membantu orang gitu ya. Sampai segitunya ya, sampai tadi orang ketiduran pun tetap udah dibelain juga. Itu passionnya apa sih sebenarnya? Kalau kemarin ngobrol di sana sebenarnya kalau aku lebih ke survival sih, Ciwen. Jadi gini, aku kan pernah cerita aku punya fobia kerusuhan. Ya aku sangat takut sekali kalau ada kerusuhan kayak di 98 dulu, soalnya keluarga kita tuh bangkrut abis di sana. Jadi maksudnya bukan abis sampai jual rumah, enggak. Cuman ada masa-masa kayak mau makan tuh susah, papi nggak punya uang gitu kan. Terus kayak ngeliat orang tua tuh juga sempet ya ada perselisihan lah gitu kan. Kayak aku mau makan pulang, mam ada makanan apa? Nggak ada makanan, papi lagi nggak punya uang.
Nah akhirnya aku harus kayak main ke rumah temen gitu, pura-pura main terus habis itu, lu ada makanan gak gitu. Gitunya ya. Iya jadi kayak untung ada teman-teman yang lumayan deket gitu Iya, yang teman memang dekat pasti. dari keluarga yang cukup oke, jadi kayak datang pun masih bisa dapat makanan lah di mereka gitu. Cuman kan jadi kayak ya lucu Iya, aja iya, iya, gitu. benar. Nah jadi ada masa-masa kayak gitu yang kita susah banget. Terus papa juga recovery-nya lama. Jadi sampai dari 98 tuh panjang tuh yang kita kesusahan. Sampai 2003 aja masih, aku ingat lagi zaman aku kuliah tuh masih kesulitan. Nah mama yang harus fight ibaratnya bikin kue dari pagi sampai malam, kayak pagi bangun antar jemput anak sekolahan. Ya jadi ada anak temennya yang istilahnya dia yang bantu antar jemput. Jadi mami tuh pokoknya apa aja deh yang penting ada duit gitu. Terus siangnya dia ngajarin anak-anak itu, jadi kayak ngelesin. Nah malam itu biasa dia bikin kue. Jadi sampai pagi, kadang-kadang kalau ngeliat jam 3, jam 4 pagi masih manggangin Wah, kue luar gitu buat kita biasa. semua. Ya memang kalau kekuatannya cewek tuh masif luar biasa. Iya. Jadi challenge banget. Nah kalau papa mungkin kalau aku sekarang ngeliat jadi aku ngerti paham kondisinya dia. Kalau dulu aku selalu ngerasa kayak kok papa nggak fight ya waktu itu gitu. Tapi kalau ngeliat orang sekarang banyak yang kayak masuk mode depresifnya mereka segala macam, aku jadi ngerti oh ini yang namanya beban mental tuh kayak gitu. Jadi waktu itu tuh papa jatuh, dia tuh dari orang yang sangat apa ya respected karena dia dulu itu dia jago bahasa Inggris, sedangkan zaman di masa kecilnya dia tuh kan orang yang jago bahasa Inggris tuh masih jarang lah. Jarang. Kalau sekarang kan umumnya anak kecil udah jago Ya, bahasa Inggris gitu. Tapi pas masa dulu tuh yang bisa ngomong bahasa Inggris tuh kayak something special. Nah dia itu sampai dipercaya buat kayak ekspat-ekspat belajar sama dia gitu. Jadi kayak terkenalnya tuh di kalangan kayak duta besar, direktur perusahaan gitu. Yang mereka saling ngereferensiin papaku untuk bisa ngajarin mereka bahasa Indonesia. Nah jadi which is itu sangat bagus, kita juga dibayar, papa juga dibayar pakai gajinya dolar juga. Jadi kayak seneng banget gitu. Nah ketika 98 itu kita baru ngambil rumah papa mama. Jadi dananya itu yang dolarnya baru ditukarkan ke rupiah semua kan. Nah jadi baru ditukarkan ke rupiah, baru kita beli rumah. Baru beli rumah, baru mau mulai nyicil, terus tiba-tiba suddenly kan ada kejadian 98 itu. Nah itu wah gila, jadi berat banget gitu. Ibaratnya tabungannya nggak ada, lagi nyicil, terus tiba-tiba income-nya nol karena semua ekspat kan kabur. Ya. Ya, in that instant semuanya hilang dari Indonesia. Terus yang perusahaan-perusahaan banyak yang nggak beroperasi kan, banyak layoff segala macem. Hancur-hancuran lah kita di situ. Nah di tengah kesulitan kayak gitu aku jadi sangat takut kalau misalkan apa yang sudah aku bangun selama ini, karena kan waktu kemarin pandemi itu 2020 itu actually bisnisku sebenarnya lagi lumayan bagus-bagusnya sebenarnya. Jadi ketika di sana malah aku jadi takut kalau misalkan sampai ada kayak rusuh lagi segala macem, mesti ngerasain hidup susah lagi. Ya gimana. Jadi dulu ketakutanku lebih di situ gitu loh. Apa yang aku udah bangun selama ini bisa aja runtuh gitu aja in that split second. Ya. Sangat terdampak sekali. Jadi aku cuma mikir gini, kalau gimana caranya buat aku berhentiin dunia ini biar nggak ada kerusuhan, nggak ada orang demo, nggak ada yang marah-marah, bakar-bakar segala macem. Aku berpendapat bahwa mereka semua itu lakukan karena mereka tidak bahagia. Karena kalau orang bahagia, mereka nggak bakal sibuk nyakitin orang lain. Kalau orang bahagia, mereka nggak perlu jadi kayak hewan yang nggak punya otak, yang hajar semuanya gitu kan, biadab banget gitu kan, yang bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar logika, yang bahkan udah nggak inget sama Tuhannya gitu. Aku rasa orang bahagia nggak ada yang sibuk ke situ. Jadi gimana caranya buat aku menyelamatkan diriku sendiri. Jadi balik lagi based on survival sebenarnya ternyata. Jadi cara aku menyelamatkan diriku, cara aku menyelamatkan keluargaku, cara aku menyelamatkan bangsaku menurutku adalah gimana caranya aku bikin sebanyak-banyaknya orang bahagia. Nah waktu itu aku belum punya cara yang masif yang bisa bantuin kayak dalam bentuk kelas gitu, bisa bantu mereka heal semuanya gitu, bikin mereka lebih happy. Ya satu-satu cara yang aku bisa lakukan adalah ya bertemu one to one. Makanya jadi ya udah, karena di situ nggak bisa one on one, terus aku dulu banyak sebelum ada pandemi pun aku banyak ngefasilitasin lewat handphone, lewat video call, lewat telepon, banyak yang healing. Jadi akhirnya aku praktekin DOA itu ya lewat Zoom kan, karena semuanya dulu Zoom kan. Nah beruntungnya karena DOA ini strukturnya juga bisa dilakukan simple banget, jadi lewat Zoom banyak yang bisa ngikutin dan banyak yang healing. Nah jadi sepanjang situ ya udah aku bantuin mereka. Menurut aku ya, aku pegang prinsipnya Dr. L. Michael Hall bilang, dia bilang minimal kita bantu dunia lebih baik, setiap hari satu orang aja yang kita bantu, minimal satu
gitu. Kalau kamu bisa bantuin satu orang satu, terus kita bisa kalikan lebih banyak orang yang lakukan hal seperti ini, mungkin akan lebih bahagia. Nah aku senang sekarang bukan cuma satu yang bisa aku bantu, tapi kalau masuk dalam kelas ya 100 bisa dibantu gitu kan. Jadi kayak lebih seru lah dengan adanya Zoom juga. Waktu dulu sempat ada yang 400 yang paling gede itu DOA for Indonesia waktu itu aku bikin. Eventnya itu kerjasama sama company-ku, itu total yang datang 3.000-an orang, 3.500 apa 2.000, sorry aku lupa tepatnya, tapi lumayan lah 2.500-an lah kurang lebih ya. Kalau naik ya syukur, tapi seingat aku kayak pokoknya di atas 2.500. Nah jadi yang datang lumayan banyak, terus banyak yang mereka juga share di itunya, oh aku berasa lebih ringan. Ya. Tapi itu proses semua ya. That's so happy. Jadi kalau ditanya apa sih yang menggerakkan, kalau di waktu itu yang bikin gratisan itu adalah karena survival, karena pengen bikin Indonesia lebih happy supaya akunya nggak terancam. Nggak terancam. Sebenarnya Sebenarnya untuk pribadi. Jadi sangat egois sekali aku gitu. Tapi kalau dari dulu memang nggak tahu kenapa nature-nya aku seneng bantuin orang sih, karena itu juga ada kayak kesenangannya sendiri. Tapi kalau yang waktu itu khusus di pandemi memang karena survival. Jadi awalnya memang dari dulu aku banyak belajar, ikut training segala macam, terus aku buat di trainingin lagi supaya banyak orang-orang yang lebih bahagia gitu, kayak tim-tim gitu. Jadi kan karena aku bergerak dulu di bidang MLM ya, sampai sekarang pun masih. Dan dari sana tuh dari sekitar udah 14-an tahun banyak bantuin mereka, karena kan banyak leader-leader ataupun tim-tim yang mereka punya kesulitan ngadepin, mereka udah usahanya keras tapi kok nggak bisa mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan. Nah ini ada banyak yang nyangkut di dalam struktur tubuhnya, jadi aku bantu bongkar-bongkarin cewek ini. Nah ketika kepecah, mereka jadi lebih happy. Ketika mereka lebih happy, rezekinya lebih banyak, yang tadi kayak kita bahas itu ya kan. Kerasa banget tuh, jadi transisinya begitu mereka kerjanya dengan sukacita, mereka lebih hawa surga, ketemunya lebih banyak orang yang seneng-seneng, happy, akhirnya transaksi lebih banyak terjadi gitu di dalam keseharian mereka. Nah kayak gitu. Jadi mungkin karena senang bantuin juga, terus kalau di pandemi ya karena survival, tapi dari itu semua ternyata ya jadi kayak di OE ini mungkin ya kayak aku bilang kayak jawaban doaku kepada Tuhan. Mungkin awalnya doanya tentang survival, bagaimana aku bisa bikin Indonesia lebih bahagia. Sekarang targetku dunia lebih bahagia gitu. Dan ya kayak Tuhan kasih toolsnya, itu aku senang banget sih kayak gitu. Tapi luar biasa sih dari seorang Rio ya, bisa humble seperti itu. Ternyata ada prosesnya ya, karena susah juga ya. Iya, thank you. Gitu. Ya mungkin karena gitu juga ya, jadi ngerti ya kan perasaannya, kayak karena aku juga sempat ngalamin Lebih ketakutan. tahu Ya takutnya aku juga yang nggak beralasan, itu kan kayak ngerti banget yang mereka rasain kayak ya, gimana. kan kadang kalau udah kayak banyak orang yang kayak udah kayak posisi di coach udah nggak peduli kan. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi dengan menolong mereka sebenarnya aku menolong diriku sendiri juga. Ya, yang tadi itu ya, yang ceritain. Terus kan pasti setiap hari, mungkin bisa dari pagi sampai malam pasti ada deringan telepon. Serius gimana nih? Kan? Ya kan? Kayak kita di grup aja udah panjang lebar, banyak pertanyaan gitu. Itu jadi beban nggak? Jadi maksudnya beban itu gini. Kan itu kayak sebenarnya sama yang orang-orang buang ya kan. Itu gimana? Coach Rio gimana? Ya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku juga ya Ci ini, karena memang kalau dibilang berat atau enggak, lumayan ya. Aku sempat ngerasain momen-momen di saat kayak berat banget gitu. Tapi kalau sekarang untuk udah flowing, jadi nggak kerasa berat lagi, malah lebih kayak main game. Jadi kalau main game itu stage-nya kayak kan game ada levelnya, terus ada tingkat kesusahannya. Nah ketika ada kesulitan tuh jadi malah menarik gitu ya, misalkan nih ngadepin bos yang ini gitu, terus kayaknya begitu bisa di overcome, kayaknya wah seru nih, kita abis ini mau stepping kemana lagi kayak gitu. Nah dan satu hal yang aku cukup unik adalah aku kalau main itu aku sukanya yang main curang. Jadi kalau di game, jadi game itu aku paling seneng kalau yang jagoannya itu yang super power, yang kuat sekali, yang gebuk musuh sekali itu langsung mati gitu. Nah aku paling gak seneng tuh yang grinding, yang harus kayak naik level, harus berjuang dulu, yang kayak jalan ke sini buat bunuh-bunuh ini tuh mesti berantemnya tuh lama gitu. Jadi aku selalu kayak pakai cheat kalau main game. Jadi kayak securang-curangnya aku bisa curang. Jadi aku selalu nyari all the best things possible untuk bisa jadi shortcut terbaik supaya aku nggak usah capek
Nah jadi sama kayak di OA juga, mungkin awalnya aku kayak ngerilis orang tuh susah dan lama. Nah aku selalu cari cara gimana caranya bisa secepat mungkin, seefektif mungkin, sebanyak mungkin yang bisa aku papasin. Kalau dulu itu mau beresin satu titik trauma, mungkin aku butuh 2-3 jam sendiri. Buat satu titik trauma ya. Makin lama aku makin mapping semuanya, Lebih coding cepat semuanya. Ya makin lama bisa cepet. Jadi sekarang satu session bisa sampai 20 trauma yang diberesin gitu. Jadi titiknya tuh bisa banyak. Nah tergantung lagi balik lagi kliennya ya. Kalau dia sangat kenal dirinya sendiri, itu bisa 20 beneran gitu. Kalau di podcast nih sering lihat 24 titik, 23 titik gitu kan. Jadi kayak puluhan titik yang bisa kita overcome dalam satu pertemuan. Itu sesuatu yang nggak pernah dicapai sebelumnya. I don't think ada satu pun, aku nggak pernah denger sih, satu sistem yang bisa terukur puluhan titik dalam satu kali ketemuan yang diberesin sama mereka gitu, yang memang measured ya gitu. Jadi ya ini satu apa ya, terobosan dan pencapaian yang nggak pernah dilakukan sebelumnya di history di dunia teknologi kejiwaan gitu. Nah ini baru pertama kalinya ya di OE akhirnya bisa nyampe ke level itu. Jadi it's a funny thing kalau ngelihat dari ya structure yang awalnya kayak main game, tapi ya sekarang malah bisa bikin DOA jadi lebih tajam buat nyelesaikan banyak hal kayak gitu. Jadi karena aku akhirnya nyelesainnya jadi lebih cepat, jadi aku nggak harus nampungin sampahnya mereka. Jadi apa-apa aku langsung bisa beresinnya tuh lebih simpel gitu. Jadi dan aku juga nggak usah terlalu terlibat interaksi secara energetik sama mereka gitu ya. Kalau biasa kan orang harus ada empatinya, harus ikut ngerasain emosinya. Nah tapi aku selalu berpegang kepada satu yang banyak justru diajarkan di ilmu psikologi sebelumnya gitu ya. Semuanya tuh ngebahas tentang amigdala hijack. Amigdala hijack adalah sebuah fenomena di saat pikiran bawah sadarnya seseorang, which is yang kayak emosinya dia, ngambil alih pola berpikirnya. Sehingga akhirnya ketika dia lagi kena amigdala hijack, dia nangis-nangis, dia mungkin jadi roasting orang, terus orang jadi kayak yang paling salah, terus jadi kayak mau cerita terus yang semuanya negatif. Nah, yang lucunya adalah selama ini selalu diajarkan, kalau orang lagi roasting negatif, kalau orang lagi cerita, kalau orang lagi nangis, kamu harus temenin. Logika saya agak ngocak, kenapa? Lu udah tahu ini salah karena ini amigdalanya yang lagi bermasalah, terus lu disuruh nemenin ngeberesin semua distorsinya dia. Jadi ada istilahnya kalau di CBT cognitive distortion yang muncul akibat dari amigdala hijack karena proses emosi yang ada di dalam tubuhnya dia itu nembakin semua false information, bikin distortion. Nah, ketika ada distorsi ini, lah kok malah distorsinya harus di-serve. Nah, akhirnya aku nggak serve distorsinya, bagaimana kalau aku langsung fokus ke sini? Masalahnya apa? Nah, makanya bisa ngelihat kalau di Into the Light ketika orang awal datang nangis-nangis segala macam, aku nggak pernah serve nangisnya. Langsung aku potong. Ya kayak kemarin tuh paling lucu nonton yang Kak Yuli ya, Yulina. Itu lucu banget. Ketika Kak Yuli dia lagi nangis-nangis, terus aku bilang, "Kak Yuli, bentar. Aku potong ya." Terus dia kan lagi nangis terus kameranya di sebelah sini. emang beberapa kali lihat tuh. Jadi ketika aku pattern interrupt buat motong apa supaya dia nggak nangis terus, karena nangis itu adalah cognitive distortion. Aku udah tahu jalurnya kemana. Kalau aku temenin dia nangis, waktunya akan nggak kebuang selesai. banyak. Nggak selesai ujungnya. Karena targetku adalah sampahnya dibuang. Bukannya kayak dia di-serve nangis-nangisnya ditemenin. Di situ, ya besok nanti kamu datang lagi ya gitu. Nggak bisa. Aku pengennya kalau bisa bener-bener 2 jam 3 jam beres ya beres. Makanya kayak Ciwe ini ibaratnya lu udah datang jauh-jauh Ci dari Surabaya, gua nggak mau lu pulang masih nangis gitu, gua harus bikin lu happy gitu lu. Jadi gimana caranya nih muter otak, aduh nih harus lewat mana nih gitu kan jalurnya. Jadi akhirnya karena kayak gitu jadi improve terus aku nggak ikut masuk ke dalam perasaannya mereka, jadi alhasil aku jadi nggak ngerasa terbebani gitu loh. Jadi akhirnya ngerjain apa-apa tuh lebih enak. Nah kalau in terms di grup segala macam, memang kadang-kadang jadi beban ya. Tapi ya begitu sekarang udah ngebiasain kayak aku rilis sendiri. Waktu dulu juga ada rilis khusus buat itu. Sekarang aku udah nggak terbebani, jadi aku santai aja. Kalaupun ada waktunya aku akan jawab. Ya cuma kalau misalkan belum, ya udah nggak apa-apa, aku sibuk ngurusin yang lain dulu. Misalnya kayak sekarang nih kita di podcast, aku nggak liatin handphone nih. Benar-benar bisa fokus into apa yang aku lakukan sekarang. Which is itu menurut aku juga salah satu hal yang menarik karena dulu itu aku selalu ke distract, overthinking segala macam, terus kepalaku tuh benar-benar bercabang-cabang gitu karena ada traitsnya ADHD dari kecil juga kan. Tapi sekarang kayak aku bisa punya space-nya aku sendiri. Ketika aku lagi ngomong bisa benar-benar fokus sama apa yang aku ngomongin kayak gitu ya. Tapi kalau aku lagi mau bercabang berpikir pun aku bisa tetap bercabang.
Jadi akhirnya jadi kayak super power tapi yang bisa aku kendalikan. Ibaratnya kayak kalau Hulk gitu, dia perlu jadi orang kuat buat mukul-mukul ya bisa. Tapi kalau dia nggak dibutuhkan ya bisa jadi manusia biasa. Jadi kekuatannya di on dan off di saat memang lagi diperlukan aja. Kayak gitu. Jadi asik buat aku sekarang ya nggak perlu untuk masuk ke dalam perasaannya mereka terlalu mendalam. Just facilitate aja, ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu kan, by logic. Yang penting adalah ya hasil akhirnya, kan bisa diukur ya, yang diselesaikan berapa, trauma mana yang hilang, segala macam apa yang udah diberesin. Dan ya kayak cewek ini gini kan kita bisa ukur ya setelah jangka panjang gitu. Nah itu yang asik. Bangga ya. Ya lumayan. Seneng sih ngelihat bisa bantu banyak orang ya. Kedepannya kira-kira apa yang mau dilakuin untuk lebih menjangkau banyak orang? Oke, aku ada beberapa project sih yang kemarin udah aku beresin nulis buku kan, udah editing juga udah selesai. Mungkin mockupnya kita bisa lihat di mungkin 1 minggu ke depan. Terus kayak aku ada project yang e-course juga buat di internet, jadi orang bisa healing sendiri. Itu yang aku pengen bikin juga, karena kalau semuanya harus ngandalin aku akan lama. Jadi mungkin aku perlu jalan yang lebih cepat, dan menurut aku technologically ya itu possible banget buat dibantu. Jadi akan sangat mungkin nanti akan lebih banyak yang bisa healing yang juga lebih dengan, tertolong ya. Ya dengan harga yang juga lebih sangat jauh lebih terjangkau dibandingkan kalau harus session sama aku kan. Aku juga pengen ngasih bantuin, andai aku punya seluruh waktu di dunia untuk bantuin kalian, aku pengen banget. Cuman balik lagi ada banyak hal yang aku harus kerjakan gitu, jadi nggak bisa kayak gitu. Makanya aku ya kadang orang bilang kok sessionnya Coach Rio bernilai banget. Sebenarnya lebih karena nilai yang aku berikan adalah nilai waktuku sendiri sih. Karena ya ya sulit ya kalau misalkan aku harus benar-benar pro bono terus. Karena balik lagi tim DOA juga mereka punya keluarga, banyak yang harus disupport. DOA sendiri masih butuh banget dukungan untuk aku bisa expand ini ke lebih besar lagi. Coach gitu. Rio juga punya keluarga. Iya. Aku juga punya keluarga gitu ya. Jadi ya kalau bisa memang lebih asik lagi ya kenapa enggak gitu. Aku masih doyan duit lah gitu. Semua tuh ya. Iya, jadi kan ada yang orang bilang, "Oh lu sukanya ini apa, bilang-bilang katanya mau bantuin orang apa segala terima." Nah, ya gue juga masih doyan uang sih. Iya, iya. Jadi memang masih udah ada plan ya ke depannya ya. Iya. Aku pengen bikin DOI lebih besar sih, Ciweni. Kayak kemarin juga kita udah syuting konten yang berbahasa Inggris terus. Iya. Karena aku pengen bikin ini memang dari Indonesia untuk dunia itu kan. Iya, yang seperti kemarin itu ya. Jadi biar lebih banyak lagi yang bisa dibantu, banyak yang lebih bisa happy. Jadi nggak di Indonesia aja ya. Why not? Karena kalau nggak kan ya sempit banget kalau cuman kita doang yang bisa ngerasain transformasi kayak gini. Dan ini aku memang belum pernah ada sejarahnya di luar sana. Jadi maksudnya memang ini sesuatu yang something apa ya, kayak renewable banget kan, sesuatu yang benar-benar baru yang selama ini orang-orang nggak pernah bisa capai. Jadi menurut aku ya memang sesuatu yang perlu lah kita gaungkan. Gitu. Kalau nggak nanti akan ada orang yang nyontek mungkin terus ngaku-ngaku dia yang bikin kan pusing juga. Jadi makanya aku banyak banget bikin ini video-video segala macam supaya orang tahu originnya tuh dari mana. Ya kan? I don't think ada orang yang pernah melakukan ngeberesin trauma itu dalam waktu pack ya 1,5 jam 2 jam bisa sampai puluhan trauma gitu yang diberesin. Belum pernah ada sejarahnya gitu. Jadi ya yang create sejarah ya kita. Gitu. Jadi ya kita start dari Indonesia ya untuk dunia biar lebih banyak yang bisa bahagia. Aku ngebayanginnya ke depannya ya banyak yang dibantuin yang kayak ya banyak kan artis-artis Hollywood stres, artis-artis Korea yang stres ya. Aku pengen tuh nanti mungkin suatu saat bisa sessionin yang kayak ketemu artis Korea gitu, aku demen kan ya. Jadi K-pop ya? Iya gak cuma dengerin doang gitu, jadi bisa langsung sini gue bantuin deh daripada lu stres gitu. Iya sayang banget gitu banyak, karena kan itu kolateral banget kalau buat mereka yang kayak produser udah ngebangun artisnya bagus-bagus stres kan. Iya. Terus tiba-tiba ngakhirin hidup gitu kan konyol banget gitu. Mendingan ketemuin sama gua gitu. Gak usah bayar deh gitu. Karena emang gua seneng. Iya kan ibaratnya ya memang dari dulu ya udah sering kan tadi kerja gak dibayar cuman. Tapi bener loh ya. Terus yang sekarang di Indonesia itu kan
yang masuk kan saya tahu kan kayak Surabaya, di kota-kota lain yang ada workshopnya di mana aja udah? Belum sih, aku masih baru di Surabaya. Baru Surabaya aja. Ya, oh itu Surabaya keren dong. Bersyukur banget ya. Iya, thank you juga, banyak yang dukung juga gitu ya di Surabaya. Mungkin nanti suatu saat akan ke kota-kota lain sih, pengen cita-cita kayak gitu. Cuman kan kita juga mesti ngeliat ya secara produksinya oke gak nih buat di kota-kota yang lain gitu. Apakah memang masanya udah cukup gitu. Mungkin sih nanti suatu saat pengen kan yang mungkin dekat lagi Bali. Karena Bali juga di OA lumayan banyak yang tahu gitu. Jadi karena kita kan gather data gitu. Kira-kira kota-kota mana sih yang mereka tahu gitu. Karena kalau nggak nanti pas datang kosong kan lucu juga. Bali banyak orang justru healingnya larinya ke sana semua ya. Iya. Jadi kalau bisa dibantu lebih bebas kan enak ya, daripada ibaratnya ya DOA menurut aku cukup efektif ya. Kita cukup 2 hari aja kan. Tapi liberationnya benar-benar bisa kerasa. Benar. Dan kita yang paling asik itu satu, nggak usah maintenance. Jadi once hilang kan dia hilang. Jadi nggak usah kita yang kayak mesti rutin lakukan aktivitas tertentu. Misalkan harus bolak-balik lagi kan. Nggak yang kayak gitu kan, begitu udah beres ya udah yang terkait itu dulu kita bahas, ya udah Ciweni udah bisa pulang ke rumah, bisa tidur di kamar dengan nyamannya gitu. Jadi ya itu juga salah satu hal yang seru, maintenance free, nggak perlu journaling, nggak perlu mungkin harus meditasi terus-terusan, nggak perlu mungkin harus katarsis goyang-goyang segala macam, cukup once kamu beres ya udah emang benar-benar hilang dan selesai gitu. Ya menurutku itu sih ya bagus ya. Mungkin kalau ada lebih banyak orang yang bisa adapt ke sistem ini ya dunia akan lebih bahagia seperti yang tadi dicita-citakan. Luar biasa banget ya cita-citanya, semoga terus gitu ya semangatnya ya, bantuin orang. Jadi udah nggak ke diri sendiri lagi, sekarang malah ke dunia. Luar biasa banget, pokoknya tetap semangat terus. Baik, thank you banget Ciweni. Thank you banget. Ada pertanyaan lagi kah atau udah cukup? Enggak, aku kira cukup. Sip, terima kasih. Terima kasih. So, teman-teman thank you banget nih, hari ini ada Ciweni banyak pertanyaan yang bagus juga. Semoga ini bisa bantu menginspirasi juga, sama-sama kita bisa lebih bahagia sama-sama semuanya ya, makin asik lagi. So terima kasih Ciweni. Oke, semuanya. Terima kasih juga Coach Leo. Sampai ketemu lagi dan kembalikan bahagiamu. See you.